Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, hari ini ada yang bertanya, yaitu ada rekan si penanya ini, kenalan si penanya ini memberikan hutang pada seseorang, ya, sudah ditagih berkali-kali, ya, ditagih berkali-kali. Alasan orang yang berhutang ini adalah tidak punya uang, ya, karena sudah ditagih berkali-kali, akhirnya oleh si pemberi hutang, hutangnya diikhlaskan ya dengan bilang ya hutangmu lunas deh gitu ya. Nah, ternyata hari ini si penghutang mendapati bahwasanya orang yang membeli hutang atau mantan 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 penghutang ya karena sudah dianggap lunas ya berarti udah nggak ada hutang lagi. Didapati ternyata dia termasuk salah satu sohibul korban ya, termasuk salah satu sohibul korban. Nah, kemudian si penanya ini bertanya bagaimana sikap seharusnya si rekan ini ya, bagaimana seharusnya sikap si rekan ini ya. Nah, dalam hal ini karena utangnya sudah lunas ya, ya sudah berarti sudah tidak ada hutang di antara mereka. Tapi kewajiban sebagai seorang muslim itu masih tetap ada, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, seperti yang terdapat di sebuah hadis, ad-dinu nasihah, ya, ad-din nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat, ya. Jadi dalam hadis yang lain juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Ya. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, suatu yang enggak benar gitu ya. Ya, hendaklah dia merubah dengan tangannya atau dengan kekuasaan atau dengan kekuatan kalau dia mampu. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan dinasihati dengan perkataan. Kalau tidak mampu diingkari dengan hati. Ya, jadi urutannya itu kalau mampu ya dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan ya. Dalam hal ini kita bisa menasihati dengan lisan. Ya, kita sampaikan bahwasanya membayar hutang lebih utama daripada berkurban. Ya, membayar hutang lebih utama daripada berkorban. Nah, ini kita sampaikan aja ke dia ya. Kita tidak berharap bahwa hutangnya dikembalikan. Kita hanya menyampaikan ya karena ini kewajiban kita untuk menyampaikan dikala kita melihat saudara kita ada yang ini tidak ada yang perlu diperbaiki ya. Kita sampaikan bahwa membayar hutang lebih utama daripada korban. Ya, kita sampaikan artikel-artikel tentang ancaman ya, ancaman bahwasanya dulu Rasulullah tidak mau mensolati orang yang masih ada hutang. Ya, kemudian bahwasanya nanti hutang itu nanti akan dibawa sampai ke pengadilan di hari kiamat. Ya, bahwasanya amal-amal orang yang berhutang nanti akan diberikan ke orang yang menghutangi kalau sampai belum lunas dan orang yang menghutang ini menuntut. Ya. Jadi hutang itu perkaranya adalah besar. Ya, kebanyakan orang nggak tahu bahwasanya bayar hutang itu lebih didahulukan daripada berkorban. Ya, ini kita sampaikan. Nah, setelah disampaikan, kemungkinan nanti dia akan ada dua. Ya, dia sadar, ini yang diharapkan, atau dia tidak sadar. Ya, tidak menerima nasihat. Nah, kalau sudah tidak sadar ya sudah selesai. Kita menunaikan kewajiban kita ya sebagai seorang muslim. Nah, misalkan dia sadar ya, kemungkinan ada dua. Dia meminta kita ridho, mengikhlaskan ya. Ya. Kalau misalkan dia minta maaf, ya sudah kita maafkan. Toh utangnya juga sudah kita anggap lunas. Yang penting dia tahu bahwa bayar utang itu penting, lebih utama daripada korban, sehingga besok lagi ya kalau dia ada uang
Dia lebih mengutamakan untuk membayar utangnya ya daripada berkorban dulu. Itu yang paling penting. Ya, ada perbaikan dari sisi dia. Nah, ridho kemudian dia meminta keikhlasan kita, ya udah kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Ya, atau yang kedua adalah ya dia bayar. Ya, walaupun udah lunas utangnya. Ya, nah ini hendaknya kita terima saja kalau memang itu bisa apa membuat dia lebih enak gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, eh, matlu al-ghaniyyi zulmun, ya. Matlu al-ghaniyyi zulmun, yaitu orang-orang yang menunda hutang padahal dia mampu membayar, ya, itu adalah sebuah kezaliman, ya. Jadi orang yang dia berhutang dan dia punya uang sebenarnya untuk membayar hutangnya, tapi dia menunda-nunda atau bahkan tidak membayar, menunda-nunda saja itu sudah merupakan kezaliman, apalagi tidak membayar. Ya. Nah, kezaliman antara sesama manusia ya, itu salah satunya bisa diselesaikan dengan membayar hak orang yang dizalimi. Ya, dalam hal ini yang dizalimi siapa? Yang dizalimi adalah yang memberikan hutang. Ya. Nah, kalau memang misalkan si penghutang itu masih punya uang dan dia membayar, ya itu kita terima ya, kemudian ya yang dia nggak bayar pun kita terima ya. Tapi seandainya eh, mantan penghutang itu sadar kemudian dia berusaha mengembalikan hak-hak orang yang dia zolimi, ya itu bagus ya. Bagus, kita terima ya, dan kita doakan kebaikan buat dia. Ya, seperti itu. Kalaupun dia minta maaf, dia bilang saya nggak punya uang, atau punya uang tapi sudah dialokasikan ke keperluan yang lain, ya sudah, kita ridho saja, kita ikhlaskan. Ya, karena memang dari awal kita udah mengikhlaskan. Ya, seperti itu. Jadi intinya yang penting adalah kita sampaikan ilmunya ke dia, ya kita nasihati yang baik ya. Tidak sadar ya sudah, kita sudah melakukan kewajiban. Sadar kalau dia kalau dia sadar dan kita minta maaf, tapi dia minta diikhlaskan, ya toh sudah kita ikhlaskan sebelumnya. Kalau dia mau mengembalikan hak-hak kita, ya kita terima. Ya, seperti itu. Yang benar dari Allah, yang salah dari kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.